Apakah riba itu haram? Tentu saja riba itu haram. Wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. Secara jelas, Islam melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi telah menyatakan bahwa riba itu haram. Secara kemanusiaan, riba juga merupakan sebuah praktek yang sangat tidak adil. Namun muncul pertanyaan, apakah bunga bank termasuk riba? Sampai saat ini, mengenai bunga bank apakah riba masih menjadi bahan perdebatan. Apakah bunga bank ini sama dengan riba atau tidak? Jadi, ayo mari kita bahas dan diskusikan lebih lanjut mengenai ini. Menurut sejarah riba dalam Islam, praktek riba sudah dimulai bahkan jauh sebelum turunnya Islam. Catatan yang ada menjelaskan bahwa riba sudah mulai dikenal sejak zaman peradaban Mesir kuno atau masa Firaun. Ada pula prakteknya juga dilakukan di zaman peradaban Sumeria, Babilonia, dan Assyria, Irak, yang sekarang disebut dengan Irak. Dan dari semua itu, yang memperkenalkan riba kepada bangsa Arab adalah kaum Yahudi. Hal itulah yang mendasari berkembangnya praktek riba jahiliyah di kalangan bangsa-bangsa Arab. Bangsa Yahudi memulai perkenalan riba kepada penduduk Taif dan Yasrib yang kemudian menjadi Madinah saat ini. Yang mana pada masa itu banyak sekali kekacauan karena bangsa Arab bahkan sampai menggadaikan anak, istri, dan diri mereka sendiri sebagai jaminan riba. Apabila mereka tidak mampu membayar, maka mereka akan dijadikan budak kaum Yahudi. Di sisi lain, hanya dari dua kota tersebut, orang-orang Yahudi berhasil meraup keuntungan yang tak terhingga atas praktek riba ini. Hal tersebut terus berlanjut hingga prakteknya masuk ke kota Mekah. Riba pada masa itu dikenal dengan riba jahiliyah. Riba pada zaman dahulu memiliki resiko yang sangat tinggi atas bunganya yang dibebankan. Bahkan sampai saat ini, kadang banyak juga praktek-praktek yang serupa. Contoh riba yang muncul pada zaman jahiliyah antara lain, apabila seseorang meminjam 10 keping emas, maka pada waktu yang telah ditentukan, dia harus mengembalikannya sebanyak 11 keping emas. Bunganya 1 keping emas. Kemudian misalkan ada waktu yang sudah ditentukan, hutang 11 keping emas tersebut tidak mampu dikembalikan, maka akan diberi toleransi waktu dengan ketentuan membayar bunga yang lebih tinggi. Seorang yang membeli barang secara tidak tunai atau kredit, bila tidak melunasi hutangnya hingga masa jatuh tempo, maka dia harus melunasi barang yang ia beli sekaligus membayar denda keterlambatan. Denda keterlambatan semakin meningkat seiring mundurnya waktu pembiayaan. Praktek tersebut nyatanya sangat memberatkan. Pasalnya pada zaman dahulu tidak ada upaya untuk melindungi hak-hak pihak penghutang atas pihak pemberi hutang. Sehingga pada prakteknya tidak jarang terjadi penindasan yang paling parah akan berakhir dengan perbudakan. Namun, apa yang terjadi di masa sekarang? Coba kita lihat. Sebagai contoh, si A punya tabungan 100 juta. Kemudian si B ingin meminjam uang tersebut. Dan ia bisa mengembalikan uang 20 tahun yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan, apakah si B hanya mengembalikan 100 juta utang tersebut dalam waktu 20 tahun tanpa adanya tambahan? Kalau memang seperti itu, justru si A yang akan dirugikan. Mengapa demikian? Karena selama 20 tahun itu pasti akan terjadi inflasi. Uang 100 juta di masa sekarang, value-nya tidak akan sama persis seperti 100 juta 20 tahun yang akan datang. Saya punya uang 10.000 sekarang, dan saya bisa membeli satu porsi nasi goreng. Tapi 1 tahun ke depan, dengan uang 10.000 yang sama, uang itu tidak bisa untuk membeli satu porsi nasi goreng lagi. Karena apa? Karena harganya sudah 15.000. Ketika si B tadi hanya mengembalikan 100 juta, tentu saja itu adalah tindakan yang jahat. Itu namanya zolim. Maka dari itu, si B harus menambahkan. Nah, penambahan ini adalah harga dari waktu karena adanya inflasi. Kemudian kasus berikutnya, saya punya penghasilan per bulan yang bisa ditabung bersih
sekitar 5 juta. Dan saya ingin membeli tanah yang harganya 100 juta. Setelah dihitung, dan ternyata saya membutuhkan waktu untuk membeli tanah tersebut sekitar 20 tahun yang akan datang. Tetapi 20 tahun kemudian, ketika saya akan membeli tanah tersebut, ternyata nggak bisa. Uangnya nggak cukup. Kenapa? Kenapa demikian? Karena dalam 20 tahun itu, harga tanah naik berlipat ganda. Maka yang saya lakukan adalah saya meminjam kepada bank senilai 100 juta untuk membeli tanah tersebut. Kemudian saya cicil ke bank dengan bunga tertentu. Apakah bunga itu menjadi riba? Tidak. Bunga itu atau kelebihan itu adalah saya membeli waktu yang 20 tahun itu yang tidak mungkin saya kejar. Maka dari itu, saya beli dengan bunga bank itu. Nah, bunga dalam hal ini bukan sebuah kelebihan, tapi adalah harga atas kompensasi atas waktu yang saya beli. Tentu saja hal ini saya kira belum ada pada zaman Nabi. Banyak ulama yang telah memperdebatkan tentang diskusi apakah bunga bank itu termasuk ke dalam riba, apakah bunga bank itu haram. Tentu ini masih menjadi bahan diskusi. Muhammad Abduh, seorang ulama Mesir, memiliki pandangan yang lebih moderat tentang bunga bank. Dia berpendapat bahwa riba yang dilarang di Al-Quran itu beda dengan bunga bank modern. Dia berpendapat bahwa bunga bank tidak termasuk dalam kategori riba yang diharamkan selama itu tidak bersifat eksploitatif. Muhammad Abduh menekankan pentingnya konteks dan tujuan dalam menilai praktik keuangan modern. Sementara di sisi lain, Yusuf Al-Qaradawi, dia adalah seorang ulama kontemporer yang berpengaruh. Dia memiliki pandangan bahwa semua bentuk bunga bank adalah riba dan haram. Dia berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara riba dalam pinjaman konsumtif dan riba dalam pinjaman produktif. Dia mendukung pengembangan sistem perbankan Islam sebagai alternatif. Perlu dicatat bahwa pandangan-pandangan ini mencerminkan spektrum pemikiran yang luas dalam dunia Islam mengenai bunga bank. Beberapa tokoh memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, sementara yang lain bersikap lebih tegas dan menolak praktek bunga bank. Interpretasi dan penerapan hukum ini dapat bervariasi di berbagai negara dan komunitas Muslim. Dewasa ini, umat Muslim menghadapi masalah ekonomi yang berubah dengan sangat cepat, dan perubahan ini menjadi signifikan serta radikal. Namun, di sisi lain, tampaknya umat Muslim merupakan salah satu kelompok yang paling tertinggal dalam merespon atau menyikapi perubahan ekonomi yang cepat ini, baik dari segi teori maupun praktik. Dalam buku What's Wrong with Islamic Economy, Muhammad Arhan mengatakan bahwa ekonomi syariah lebih mirip mimikri konvensional atau tiruan dari konvensional yang dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran atau Sunnah. Dalam artikel lain, Faisal Khan mengatakan bahwa ekonomi syariah saat ini sebenarnya tidak melakukan apapun selain meniru produk perbankan atau keuangan konvensional. Juga mengutip buku 30 Years of Islamic Banking, sebenarnya pelanggan perbankan dan keuangan Islam hampir semuanya Muslim, tetapi mayoritas lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan Barat yang mencari kesempatan dari kuatnya keinginan Muslim atas ekonomi syariah. Jadi, sebenarnya masyarakat kita punya semangat untuk bisa menerapkan ekonomi Islam, berangkat dari anggapan bahwa bunga bank yang kerap kali mengeksploitasi masyarakat dan memberatkan masyarakat yang akhirnya praktek bunga bank ini mirip dengan riba. Tetapi, di sisi lain, lembaga keuangan syariah yang ada saat ini ternyata tidak jauh beda dari bank konvensional yang ada. Bahkan, kerap kali dalam beberapa aspek, bahwasanya bank syariah itu ternyata tidak lebih baik dari bank konvensional. Jadi, menurut kalian, yang mana yang harus diperbaiki?
sistem keuangan syariah kita atau pandangan kita terhadap bunga bank. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Yusfa Hidayatul Muhteza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.